Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kasem Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 yakni coaching supervisi akademik. Pada kegiatan coaching supervisi akademik ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat saya Bapak Muhammad Yudi. Beliau adalah guru produktif untuk kejuruan atau kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Beliau mengampu mata pelajaran proyek dasar kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Mari simak video pra-observasi yang telah saya lakukan bersama Bapak Muhammad Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Habis dari mana Pak Hari Yudi? ini dari tadi dari rumah. Oh dari rumah. Oh, ya, Pak Yudi ini bisa aja bercanda. Ini Pak Yudi mohon maaf. Saya kebetulan kan mengikuti guru penggerak. Iya. Ini kan salah satu dari tanggung jawab atau tugas yang diberikan di modul ya, modul 2.3 ini kan coaching untuk supervisi akademik. Mohon maaf, saya minta waktunya Pak Yudi sebentar bisa nggak? Oh boleh. Ya, Pak Yudi, terima kasih kalau itu. Nah ini yang mau saya tanyakan. Bapak kan mau mengajar di kelas. Bapak ngajar di kelas berapa Bapak? Nanti saya mengajar di kelas 10 TII 3. TII 3. Nah ini Pak Yudi kan mau ngajar, ini kan sudah menyiapkan. Nah kira-kira dalam modul acara-acara yang sudah jenengan buat, ini tujuan pembelajarannya apa saja Pak? Tujuan pembelajarannya ini nanti ada 3, dimana yaitu menjelaskan prinsip dasar penyolderan pada perantai elektronika itu yang pertama. Kedua, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan pada saat proses penyolderan itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu ada teknik penyolderan bagaimana yang baik dan benar. Oke, Terus ada troubleshooting. ini Pak Yudi mohon maaf, bukan mau menggurui tapi ini sebagai ini. Nanti saya diperkenan nggak untuk hadir di dalam kelas karena sebagaimana tugas yang ada itu aku tidak disuruh untuk observasi langsung ke dalam kelas. Ya silakan dengan senang hati. Oh ya, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi ini Pak Wahyudi mohon ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa Pak Wahyudi ada tiga tujuan dalam pembelajaran ini. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut bahan atau materi yang disiapkan Pak Wahyudi itu kira-kira apa saja? Kan kemarin ada namanya pembelajaran diferensiasi. Kan itu bagaimana? Nanti kita akan melakukan pembelajaran diferensiasi lagi, plus kita akan melakukan pembelajaran dengan model project based learning. Lalu ada problem solving juga di situ juga. Seperti itu. Berarti sudah disiapkan materinya Pak ya? Sudah saya siapkan sekaligus dengan alat dan bahan yang akan dibutuhkan anak-anak untuk mengerjakan proyeknya itu sudah ready semua, tinggal Excel saja nanti anak-anak. Nah, tadi kan sudah sangat luar biasa Pak Wahyudi. Ada tujuan, ada mekanisme atau metode pembelajarannya, ada bahan ajarnya yang meliputi pembelajaran diferensiasi. Nah, ini kira-kira ya mohon maaf di kelas TII 10 TII 3 itu dari rangkaian itu kira-kira yang kemarin itu kendalanya atau kesulitan yang dihadapi Pak Wahyudi itu Pak? Kendalanya di sini mungkin dari segi peralatan juga, karena peralatan mungkin kita dilakukan secara berkelompok seperti itu. Nah harapannya kan nanti kedepannya itu secara individu seperti itu. Jadi untuk peralatannya bisa ditambah lebih banyak lagi. Ya berarti itu di bahan atau media ajarnya kurang. Nah kira-kira Pak Yudi kan sudah tahu bahwa
kesulitan atau ada kendala dalam soal media ajar. Nah, kira-kira Bapak untuk mensikapinya, strategi apa ketika media ajarnya itu terbatas? Pertama, anak-anak harus bisa menyiapkan peralatannya sendiri. Itu yang pertama. Contohnya misalnya kalau solder itu kan terbatas. Jadi anak-anak membawa solder dari rumah. Seperti itu. Nah, tadi bawa peralatan dari. Nah, untuk pengecekan bahwa Yudi hasil dari anak-anak dari kelas 10 D3I dari materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Wahyudi, kira-kira untuk prosesnya bagaimana? Prosesnya nanti pasti mulai dari persiapan peralatan, lalu mereka melakukan identifikasi setiap peralatannya masih baik atau tidak untuk dalam pelaksanaannya nanti, seperti itu. Lalu mereka akan melakukan progres dalam artian mereka mulai melaksanakan pekerjaan mereka, membuat proyek mereka, seperti itu. Lalu mereka akan melakukan presentasi. Jadi itu juga mencakup kalau dalam pembelajaran itu pembelajaran diferensiasi bahasa. Ini sangat luar biasa. Nah, nanti setelah diferensiasi proses, apakah produk yang dihasilkan atau apa itu juga mencantumkan nanti terkait dengan diferensiasi produk yang untuk produknya pasti ada nanti, karena kita menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, pasti ada proyek yang dihasilkan. Nanti dari hasil proyek itu nanti akan mereka presentasikan di depan kelas. Berarti variasi Pak ya? Iya. Ini sudah luar biasa ya kan, dari apa yang akan direncanakan. Nah, Pak Wahyudi, mohon maaf, kira-kira kapan saya bisa melaksanakan atau ya bisa nimbrung di pembelajarannya Pak Wahyudi untuk bisa melakukan observasi? Ya, nanti sekitar pukul 11.30. Oh, 11.30. Oke Pak Wahyudi, mungkin ini ya kan yang awal atau observasi yang bisa saya lakukan. Semoga nanti dalam kegiatan pembelajarannya dapat berjalan lancar, anak-anak bisa meraih kompetensinya atau bisa meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Pak Wahyudi dengan mekanisme baik media ajar dan sebagainya. Dan Pak Wahyudi sudah luar biasa bisa antisipasi kekurangan yang nanti kemungkinan dimungkinkan menjadi kendala dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Wahyudi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kasim Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Setelah kita melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik bersama Bapak Muhammad Yudi, guru mata pelajaran Projek Dasar Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri, mari kita melihat atau menyaksikan kegiatan observasi saya di pembelajaran Bapak Muhammad Yudi. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, bertemu lagi dengan saya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin ketua kelasnya. Silakan Nio. Ayo, dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya absen terlebih dahulu. Saat saya absen, kita ada ice breaking sebentar. Ice breakingnya seperti apa? Ice breakingnya nanti yang saya absen, kalian mengutarakan mood kalian hari ini. Misal,
saya panggil ya, misalnya Nur Khairul, senang Pak. Lalu yang kedua, Ryan misalnya, bahagia Pak, dengan kata-kata yang berbeda. Tiap anak berbeda, oke? Paham ya? Pak. Namus, mana? Namus, nggak ada. C. Rafid, moodnya apa? Bahagia. Rito, apa? Senang. Noval, Saya Pak, ya, bahagia Pak. bahagia. Amina, Saya Pak nggak muat Pak. gambutnya kenapa? Gambut kenapa? Saya Kenapa gambut? nggak muat ya Pak. Kalian harus tahu prinsip dasar dalam penyolderan rangkaian elektronika. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu kita mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan. Contohnya kita mengidentifikasi itu seperti apa? Misalnya kapasitor. Kapasitor itu pasti ada positif, ada negatifnya di situ. Lalu yang ketiga, itu teknik penyolderan yang kalian lakukan, benar atau salah. Terkadang teman-teman itu biasanya ada yang di ujungnya, ada yang nggak sampai nempel, ada yang bentuknya bulat, ya kan? Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, ini tadi kesalahan-kesalahannya tadi, hasilnya bagaimana, seperti itu. Lalu yang kelima, hasilnya tadi akurat, aman atau bagaimana, seperti itu ya. Itu jadi kita ada 5 yang harus diperhatikan dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertanyaan sebelum kita memulai pembelajaran, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengidentifikasi sebuah hasil solderan itu bisa dinyatakan baik? Ada yang bisa menjawab? Bisa angkat tangan? Bagaimana ciri-ciri dari hasil solder yang baik? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan yang bisa jawab. Yuk. Gimana? Tidak melancip. Terus ada lagi? Ada lagi? Tidak terlalu menonjol. Ada lagi? Sudah cukup? Itu yang pertama. Lalu untuk komponennya kita sesuaikan dengan yang akan kita pasang. Mungkin itu untuk tujuan sama beberapa pertanyaan. Kita akan lanjut ke tahap untuk praktikumnya, pembuatan proyek. Sudah, kita mulai untuk proyek pembuatan hari ini. Sebelum kita membuat suatu proyek, alangkah baiknya ini sudah saya share di grup terkait link bagaimana proses penyolderan yang baik, lalu mengidentifikasi peralatan elektronika itu bagaimana, lalu pemasangannya di papan PCB-nya bagaimana. Itu sudah saya kirim link di grup kalian, bisa dipelajari di situ. Paham? Nah, setelah dipelajari nanti kalian bisa mempraktekannya, tapi sebelum untuk mempraktekannya nanti akan saya pandu dengan cara saya mendemonstrasikan seperti ini ya. Paham ya? Siap? Oke. Bisa dipelajari mulai sekarang. Oke, Pak. Oh, Mbak Abi, kirim.
Ya, jadi dari yang sudah kalian pelajari di video tadi, itu merupakan salah satu cara penyolderan yang baik, dan juga termasuk mengidentifikasi alat dan bahan yang akan digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kan kalian sudah mempelajari itu, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan project. Kita mulai ya. Siap? Bisa digunakan alat-alatnya. Nah, jadi untuk pemasangannya nanti kalian sesuaikan dengan kaki-kakinya. Beda dengan yang saat kalian memasang IC ya. Kalau di bagian IC-nya, ini ada namanya soket rumahnya yang harus dipasang. Jadi saat tempat pemasangan IC itu yang dipasang soketnya, bukan IC-nya. Kalau IC kalian pasang langsung, kalian solder di sini, secara otomatis nanti fungsi dari IC itu sendiri akan berubah. Makanya dibutuhkan suatu namanya soket atau rumahnya IC. Ya. Jadi di situ kalian yang harus kalian solder, kalau ada IC-nya kalian solder soketnya, bukan IC-nya. Paham ya? Sebagai contoh, saya contohkan bagaimana cara menyolder yang baik. Jadi seperti ini. Bisa ke depan. Untuk ke sini ya. Yuk. Ada sebagian, ada yang bagian di sini. Ya. Ya. Kurang lebih seperti ini ya. Maaf ya. Jelas? Silakan bisa dilanjutkan. Silakan dikerjakan proyeknya. Bagaimana? Hasilnya sudah selesai? Oke, kalau sudah, saya minta beberapa siswa perwakilan untuk melakukan
presentasi ke depan hasil produk yang telah dibuat. Kita uji coba dan kita presentasikan ke teman-teman kalian. Paham ya? Ini 3 anak saja. Saya minta tolong untuk Ryan. Silakan di depan. Bagaimana bisa dipresentasikan? Ya, nyala. Berhasil ini ya. Jadi rangkaian yang dirangkai Ryan itu tadi termasuk ke dalam rangkaian bel 3 nada, di mana ada 3 saklar ya. Ada 3 saklar yang bunyinya berbeda-beda. Seperti itu. Saya minta tolong untuk yang kedua, yaitu Rafid. Di depan, Rafid. Bisa dihubungkan ke nah, dari sini ini termasuk rangkaian lampu apa? Flip flop. Jadi jalannya itu bergantian. Lampunya nyala bergantian. Nah, ini yang dibuat oleh Rafid. Beda ya. Terus saya minta tadi ada yang pakai sensor cahaya. 1 anak, silakan ke depan. Ada yang pakai sensor cahaya tadi. Siapa tadi? Jalil. Ezil. Ada yang punya baterai? Baterai yang kotak? Ini dalam kondisi terang, posisinya mah nanti kalau gelap nyala. Di sini ada sensor cahayanya, di mana nanti sensor cahayanya ini jika dalam kondisi gelap lampu akan menyala. Contohnya seperti ini. Ini kan posisinya terang, jadi tidak ada cahaya yang jadi cahayanya masih mengenai di sensornya. Kalau sensornya kita tutup, kan posisinya gelap. Ini akan nyala. Seperti ini mati. Ya, ini kita tutup, nyala. Seperti itu. Ya. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi ini tadi sudah ada 3 karya yang sudah selesai. Bisa dikasih aplausnya. Dari apa yang kalian kerjakan tadi, mulai dari proses penyolderan, identifikasi alat bahan, ya. Lalu yang ketiga, hasilnya bagaimana? Memuaskan? Memuaskan ya? Ya. Jadi dari sekian tadi yang sudah saya cek, dari hasil solderannya ada yang sudah bagus, ada yang perlu harus diperhatikan lagi, ada yang harus dikembangkan lagi. Dimana tadi ada hasil solderan yang lepas, ada yang bentuknya masih seperti bulat-bulat. Nah, jadi untuk memberikan pengalaman lebih untuk kalian dalam penyolderan, kalian bisa
membiasakan diri dengan melakukan latihan seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup seperti itu ya. Jadi lebih untuk dilatih lagi dalam melakukan penyolderan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, bisa ditutup dengan doa. Silakan Nio dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kita mulai. Sudah diakhiri dengan doa, dan saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kasim Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi dalam pembelajaran Bapak Muhammad Yudi. Untuk kali ini saya dan Pak Muhammad Yudi akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Mohon disimak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Kita berjumpa lagi di PI yang kelima. Ini saya Kasim Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik, dari SMK Negeri 1 Mirarjo. Setelah hadir bersama saya ada Ibu Puput Widawati, Sarjana Pendidikan selaku PP yang ada di kelas 205, dan juga ada Bapak Muhammad Yudi selaku guru rekan sejawat yang akan turut dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyapa kedua orang-orang hebat ini, tapi kita perkenalkan dulu, ya kan? Jadi sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar, kita awali dengan doa. Kita awali dengan doa. Amin, Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan yang ada di program guru penggerak. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, saya bersama Bapak Yudi, terus dilanjutkan dengan kegiatan proses observasi yang ada di kelas ketika pembelajaran dari Bapak Yudi, dan ini adalah tahap ketiga, yakni tahap pasca observasi, yakni percakapan untuk merefleksi diri dan rencana tindak lanjut dari kegiatan. Oke, langsung kita sapa dulu. Ya, assalamualaikum Pak Yudi dan juga Bu Puput, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Alhamdulillah baik sekali. Ya, mohon izin untuk saya selaku coach dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, kebetulan ini adalah Pak Yudi, beliau adalah guru mapel produktif di kejuruan Teknik Elektronika Industri kelas 10 di SMK Sana. Kita sapa dulu. Gimana kabarnya Pak Yudi pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabarnya sehat. Baik. Apa tampilannya masih muda, kelihatan seger, fresh, seperti itu. Nah, kira-kira walaupun kita kan di sekolah Pak, pembelajarannya itu full day. Nah, biar di waktu siang ini biar tetap fresh, seger, ini rahasianya Pak. Happy saja. Oh, happy saja. Menikmati hidup. Ya, Saat kita melakukan pengajaran ya tetap harus happy. harus happy gitu Pak Yudi. Betul sekali. Terima kasih. Nah, Pak Yudi, kemarin kita akan melakukan observasi di
saya ya kan, Ya. saya melakukan observasi di kelas panjenengan. Nah, melihat kemarin dari penampilan Pak Yudi, ya, ada kegiatan yang cukup menarik bagi saya dan juga untuk refleksi bagi saya juga. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang kemarin, kesan apa yang muncul ketika di pembelajaran kelas 10 TI3? Kesannya sih sangat sangat bagus ya, dan sangat senang di situ. Jadi kita di situ menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi itu nanti anak-anak membuat suatu karya yang saling berbeda-beda. Jadi satu anak dengan yang lainnya itu berbeda-beda, jadi banyak variasi yang dihasilkan dari karya-karya mereka di situ. Nah, tadi kan Pak Bayi sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu salah satunya adalah pembelajaran kita harus memiliki atau berdiferensiasi baik konten, proses. Nah, kemarin saya lihat juga anak-anak sangat antusias sekali terkait dengan pembelajaran yang sedang dilakukan oleh Pak Bayi. Jadi ada kesan ini di pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira pada saat kemarin ini proses level yang dimiliki oleh Pak Yudi dan ingin dikembangkan level baik profesional maupun pengendalian sosial emosional itu menurut Pak Yudi Ya. itu di level berapa dan Pak Yudi ingin melanjutkan atau meningkatkan mengembangkan sampai level berapa? Oh ya. Untuk dari hasil kemarin, saya rasa saya berada di level 7 di situ. Dan saya ingin meningkatkannya sampai ke level 9 sementara ini. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ini angka 9 angkanya Ya, pemain sepak bola itu pencetak gol biasanya, bagian strike. Nah, kalau tadi kan dari level 7 menuju ke level 9. Nah, kira-kira dari metode pembelajaran yang kemarin diterapkan oleh Pak Wadi itu kan dari refleksi diri untuk bagaimana kita berbenah untuk pembelajaran yang berikutnya agar murid merasa diperhatikan, murid merasa nyaman, ini sosial emosionalnya tersalurkan dengan baik, dikendalikan dengan baik. Nah, kira-kira yang dari hasil kemarin itu kelebihan dan kekurangannya, sehingga dari sisi kelebihan bisa kita tingkatkan, dari sisi kekurangan kita bisa menutupi dan menyempurnakan di pertemuan berikutnya. ya. Untuk kelebihannya di sini, anak-anak bisa berekspresi atau lebih mereka bisa menemukan jati diri mereka. Saya cocoknya di rangkaian seperti apa yang sekiranya bisa memudahkan mereka. Jadi mereka mencari solusi dari apa yang mereka kerjakan jika terjadi suatu kekeliruan. Itu kelebihannya. Lalu untuk kekurangannya di sini, anak-anak itu lebih kekurangan di bagian sarana prasarana karena mereka lebih memanfaatkan barang yang dia miliki, tapi dari pihak sekolah itu sangat terbatas seperti itu. Kan kita ada beberapa siswa kan di sekolah, tidak mungkin kita memfasilitasi semuanya keseluruhan, dan itu akan membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi saya punya inisiatif, mereka membawa, misalnya mereka menyiapkan peralatan sendiri, bahan sendiri seperti itu, secara mandiri mereka semuanya seperti itu. Oke, Mbak Yudi, terima kasih. Tadi sudah diutarakan ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, dari kekurangan tadi seperti keterbatasan sarana atau media ajar yang ada di SMK 1 Sidoarjo. Nah, sebagai seorang guru kita kan tidak boleh hanya melihat kelemahan kita. Kekuatan aset yang dimiliki tadi di pembelajaran materi yang diajarkan oleh Pak Bayu, kan anak-anak bisa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan harapannya, keinginannya, meningkatkan keterampilan di sisi apa. Nah, ini kira-kira strategi yang digunakan sebagai rencana tindak lanjut untuk tadi menutupi kekurangan dan kita berpacu pada kekuatan atau aset yang kita miliki
itu seperti apa Pak? Apa direncanakan depan atau rencana tindak lanjut yang akan dipakai strategi pembelajaran oleh Pak Wahyudi untuk apa menjadikan pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi, dan yang utama adalah nyaman bagi anak-anak, dan khususnya juga apa harus berpihak kepada murid, sehingga mereka itu bisa apa, merasa senang di pembelajaran itu Pak. Jadi kita tetap akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Jadi dari situ nanti mereka akan mengekspresikan diri mereka. Lalu penerapan untuk kemampuan sosial emosional di sini kebanyakan dari anak-anak teknik itu lebih mereka untuk kompetensi keterampilannya itu bagus. Terkadang mereka kekurangannya itu ada di saat mereka melakukan presentasi seperti itu. Cara penyampaian itu kan termasuk ke dalam KSE juga seperti itu. Lalu untuk pelaksanaannya kita melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Jadi mereka bebas melakukan apa-apa, melakukan pekerjaan mereka, dengan catatan kita harus tetap mengawasi mereka seperti itu. Dan kita lebih care lah, peduli dengan anak-anak. Misalnya anak-anak kekurangan bahan seperti ini, dari pihak sekolah tetap akan menyediakannya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Indina. Tadi sudah disampaikan seperti itu, bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sudah disampaikan tadi. Nah, kira-kira ini ya kita sebagai angan-angan saja. Ini kurang lebih waktunya berapa bulan, minggu, atau berapa lama. Terus kira-kira untuk menjaga komitmen ya kan, yang sudah dicanangkan oleh Pak Yudi tadi, itu yang harus dilibatkan itu apa siapa saja dari apa untuk pengajaran Pak Yudi? Ya. Untuk yang dilibatkan pasti dari pihak sekolah ya, termasuk kepala sekolah juga, bagian sarana prasarana juga, lalu dari Kaprodi, saya sendiri dan juga selaku guru juga, guru pembimbing mereka, lalu sama peserta didik juga. Untuk waktu yang dibutuhkan itu kita butuh sekiranya kurang lebih 2 mingguan. Kenapa? Karena kita di 2 minggu itu kita sudah melaksanakan praktikum juga, kita sudah membuat karya. Jadi anak-anak tinggal melakukan presentasi saja seperti itu. Presentasi dari produk mereka, bagaimana cara penyampaiannya yang baik dan benar. Seperti itu. Istilahnya belajar untuk marketingnya. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Yudi atas jawaban. Ini mungkin ngobrol kita yang di poin-poin akhir ini. Dari hasil kemarin pengamatan saya setelah melakukan observasi di pembelajaran, ada menurut saya Pak Yudi, ya mohon maaf ini saya juga dalam rangka untuk saling memberikan saran dan juga masukan. Iya. Jadi dari hasil catatan saya kemarin ketika sudah jenengan tadi sampaikan ada beberapa catatan. Yang pertama yaitu untuk waktu penyampaian presentasi, karena kebetulan di jurusan TI3 itu kan berupa karya produk. Jadi karya produk, dan ada yang membutuhkan waktu agak lama dan juga ada yang membutuhkan waktu yang agak pendek. Itu saran dari saya ya kan, di pembelajaran ini anak-anak ya kan diberikan waktu yang agak lebih panjang lagi, baik untuk mendemonstrasikan hasil karyanya maupun presentasi dan serta diskusi seperti itu. Yang kedua ini dari hasil catatan saya, yang kedua kemarin belum ada refleksi di akhir. Refleksi di akhir dari anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa merefleksikan hasil pembelajarannya, baik yang terkait dengan materi pembelajaran ataupun keterampilan yang ingin mereka capai, dan juga sosial emosional mereka, tanggapan mereka, perasaan mereka, terus apakah ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang diinginkan. Nah itu jadi ada dua. Nah, sehingga nanti pembelajaran Pak Yudi di kemudian hari
bisa membawa anak-anak itu merasa nyaman dengan pembelajarannya, dengan merasa aman, kondusif, dan insya Allah anak-anak akan lebih interaktif dengan Pak Yudi di pembelajaran berikutnya. Sehingga karena mereka kalau ada refleksi itu dan kita ini, mereka akan sebagaimana yang ini kan, anak itu kita libatkan dalam voice, choice, dan juga ownership. Ketika di pembelajaran itu anak-anak sudah menuangkan ya kan, aspirasinya itu sudah disampaikan, choice-nya bagaimana, terus voice-nya bagaimana, dan ownership-nya, insya Allah pembelajaran juga akan lebih baik lagi. Nah, ini Pak Medi yang mungkin mohon maaf loh saya yang menjelaskan untuk perbaikan refleksi dari kira-kira mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Pak. Terima kasih Pak atas masukan dan sudah meluangkan waktu. Dari pendapat-pendapat Pak Kasim tadi, ya saya rasa sangat bagus untuk pengembangan diri saya juga seperti itu. Jadi saya perlu melakukan perbaikan lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran seperti itu. Saya juga terima kasih Pak Yudi telah Pak Yudi mau bersedia untuk mengikuti bagian dari program guru penggerak ini. Semoga apa yang kita sharingkan, diskusikan di sini memberikan kebermanfaatan khususnya kepada anak-anak didik kita semua yang ada di SMK Sidoarjo. Dan juga saya berterima kasih kepada Bu Puput yang juga senantiasa bersemangat untuk mendampingi kegiatan PI 3 ini, PI 5 ini. Mungkin di akhir saya mohon maaf barangkali tadi di obrolan saya ada hal-hal yang kurang berkenan atau kita menyediakan tempat titik kurang berkenan di Pak Budi. Sebelum diakhiri barangkali Bu Puput ada pesan. Baik, terima kasih. Pesan saya untuk Pak Kasim dan juga rekan-rekan sekalian, sangat luar biasa ini tentang kegiatan diskusi jangka pasca observasinya ya. Saya mengapresiasi kepada Pak Kasim setelah mempersiapkan ini semua dengan baik. Tentunya apa yang kita dapatkan selama pendidikan guru penggerak nanti tidak akan ada yang sia-sia. Dan semoga ini semua ilmu yang didapat sama Pak Kasim dan juga rekan-rekannya dapat ditularkan kepada rekan yang lain dan dapat memajukan lembaga ini ke arah yang lebih baik lagi dan memenuhi semua kebutuhan belajar siswa-siswi yang ada di SMK ini. Baik, itu saja Pak Kasim. Ya, terima kasih Bu Puput atas pendapatnya dan juga respon serta masukannya kepada saya. Nah, teman-teman, itu tadi kegiatan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan di pembelajarannya Pak Budi. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini dan berharap semoga ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Saya Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sidoarjo dan juga angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.